Halo semua, hari ini kita lanjutkan dengan Yohanes masih di pasal 6 dari ayat 48 sampai ke 59. Ayo kita doa dulu bersama. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari yang Kau berikan hari ini. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Kau berikan buat kami semua Tuhan. Sehingga hari ini kami masih ada dan Kau beri kami kesempatan untuk membaca firman-Mu kembali. Bapa, kami minta Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh betul-betul mengerti dan kami boleh mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Terima kasih Roh Kudus untuk penuntunan-Mu hari ini. Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Oke. Ayat ke-48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi yang dimaksud dengan nenek moyang ini itu waktu zamannya Nabi Musa. Ya, itu kita telah baca di ayat sebelumnya yang mereka anggap bahwa mana ini di buatan Musa yang turun dari surga. Begitu ini roti yang dari surga. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa roti mana ini bukan buatan Musa, tetapi itu yang dikirim Bapaknya, yang dikirim Allah. Dan dia bilang, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Ayat ke-50, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Jadi roti yang dimaksud di sini adalah Yesus sendiri. Kan tadi awalnya dia bilang, akulah roti hidup. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Mari kita renungkan sama-sama ayat-ayat yang barusan kita baca. Di sini Tuhan Yesus menyingkapkan siapa dirinya, yaitu roti hidup. Jadi roti, dia bilang dialah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang memakan roti ini, yaitu roti tubuh Yesus Kristus yang turun dari surga, ia tidak akan mati. Dan siapa yang meminum darahnya akan hidup selama-lamanya.
orang-orang Yahudi waktu mendengarkan ini, mereka pikir Yesus itu bicara secara hurufiah, jadi betul-betul makan dagingnya dan minum darahnya seperti kanibalismus gitu ya. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus maksud. Kita akan lebih mengerti lagi, lebih disingkapkan kalau nanti semakin kita selami kitab Yohanes ini. Karena yang dimaksud Tuhan Yesus itu, dia kan bilang dia akan berikan dagingnya untuk dunia sebagai makanan. Dan darahnya itu untuk diminum. Jadi dia kan, Tuhan Yesus bilang barang siapa yang datang kepadanya tidak akan pernah lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepada tidak akan haus lagi. Jadi Tuhan Yesus ini nggak bicara secara hurufiah, betul-betul memakan dagingnya dan meminum darahnya. Itu suatu gambaran yang Tuhan Yesus katakan di sini. Karena memang Tuhan Yesus itu menggambarkan firman Tuhan itu seperti roti yang bisa dimakan. Itu sudah saya bahas juga kemarin, bahwa firman Tuhan itu juga adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia, karena firman itu telah menjadi daging dan pernah hidup di tengah-tengah kita. Jadi udah jelas di sini yang dimaksud itu bukan daging secara harafiah. Tuhan Yesus itu menyingkapkan bahwa kepada orang-orang Yahudi ini yang jelas-jelas telak-telak tidak mau percaya kepadanya, dia itu menjelaskan bahwa kalian pikir kalian itu mengenal aku, tapi kalian itu tidak tahu siapa aku. Karena kan sebelumnya mereka bilang, Yesus, kamu ini kita kenal kamu siapa orang tua kamu, siapa saudara-saudara kamu. Aku kenal, kita tuh kenal kamu itu dari kamu masih kecil. Dan itu tidak betul, mereka nggak mengenal Yesus sama sekali. Karena di sini Tuhan Yesus bilang dia itu datang dari Bapa. Jadi kalau kita betul-betul mau mengenal Yesus Kristus secara mendalam, secara lebih intim, kita nggak bisa hanya mendengarkan tentang Yesus. Mendengarkan yang mana, oh Yesus pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Atau dia pernah menyembuhkan orang sakit. Dia pernah membangkitkan orang mati. Dia pernah memberi makan lebih dari 5.000 orang. Itu semua apa yang pernah diceritakan. Mungkin kita pernah dengar waktu di sekolah minggu, atau mungkin dengar di khotbah hari Minggu, atau dengar di media sosial, atau mungkin pernah baca buku tentang Tuhan Yesus. Tapi itu nggak akan bisa menggantikan hubungan kita dengan dia antara dari hati ke hati. Karena Tuhan Yesus hanya bisa menyingkapkan dirinya secara intim itu di dalam persekutuan kita dengan dia. Karena Tuhan itu mau menyingkapkan siapa dirinya itu di dalam kesendirian kita dengan dia. Jelas dia bisa bukakan di waktu, misalnya kita ibadah hari Minggu, saat kita dengar khotbah, Tuhan bisa bicara melalui pengkhotbah atau melalui pendeta. Tetapi keintiman itu tidak bisa diganti dengan hanya kita ibadah hari Minggu. Tetapi justru yang memegang peranan penting itu hubungan kita yang intim dengan Tuhan saat kita sendiri dengan dia. Di saat kita membaca firman-Nya, di situ kita memberikan makanan rohani untuk kehidupan kita. Di situ kita bisa, di waktu itu kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara intim dan pribadi. Karena saya mengalami hal ini, dan itu sangat beda, betul sangat beda.
pada awal-awalnya mungkin kita berpikir kayaknya tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita setia setiap hari mengambil waktu, kita menanti-nantikan Tuhan, dalam arti kita mengharapkan adanya persekutuan intim dengan Dia, dan kita percaya bahwa Dia itu ada, maka Dia akan singkapkan dirinya setiap hari kepada kita dengan cara yang tidak kita bisa bayangkan, dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Keindahan, keintiman bersamanya. Dan ada pepatah yang bilang dalam bahasa Inggris, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan, itu artinya. Nah, kalau kita ada hubungan intim dengan Tuhan Yesus, kita beri makan dengan firman Tuhan kehidupan kita ini, maka akan terlihat perubahan itu. Maka kita akan semakin lebih serupa dengan Kristus sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam karakter kita, di dalam cara berpikir kita. Dan kita akan ada rasa keteguhan dalam hati kita, di mana Tuhan itu mengungkapkan kepada kita, kita ini adalah anak-anak Allah, dan bahwa kita itu telah diselamatkan di saat kita percaya kepadanya. Dan kita pun yakin oleh firman-Nya bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dibangkitkan untuk kehidupan yang kekal bersamanya di dunia yang baru. Jadi Tuhan Yesus di sini tidak bicara soal makan daging dan minum darah secara hurufiah. Sekali lagi saya mau ingatkan, tetapi yang dimaksud di sini adalah persekutuan yang intim dengan Dia. Kita tahu bahwa perjamuan kudus itu perjamuan yang terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya. Di sana mereka makan roti dan minum anggur. Bagaimana Tuhan Yesus bilang? Dia bilang, inilah tubuhku yang aku bagikan untuk penebusan dosa, dan untuk penebusan dosa juga darahnya yang Dia berikan. Jadi saya mau kita sama-sama renungkan firman ini yang barusan kita baca sama-sama, supaya itu semakin tertanam di hati kita dan merubah cara kita berpikir, dan merubah kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Kita bisa mengasihi seperti Dia mengasihi, mengampuni seperti Dia mengampuni, dan memiliki iman seperti iman yang Dia miliki, memiliki pengharapan seperti pengharapan yang Dia miliki. Jadi dalam keadaan apapun, iman kita tetap teguh. Dan pengharapan kita di dalam Kristus, seperti firman katakan bahwa pengharapan orang benar itu tidak akan dikecewakan. Semoga renungan hari ini bisa jadi berkat buat kalian semua. Kita lanjutkan besok dengan ayat yang ke-60 sampai ke-71. Oke. Tuhan berkati hari kalian. Sampai besok. Dadah.